Desa Papringan. Desa Papringan berasal dari kata pring atau juga bisa disebut dengan bambu, yang mencerminkan lingkungan geografis desa ini di masa lalu, karena banyak ditumbuhi bambu. Namun setelah pada zaman penjajahan Belanda, desa Papringan yang awal mulanya sebuah hutan bambu, kemudian ditebang oleh Belanda dan dijadikan perkebunan kopi. Kebanyakan daerah di Jawa, nama desa seringkali terkait dengan ciri khas alam atau sumber daya yang dominan di wilayah tersebut. Dalam legenda lokal, asal-usul nama desa seringkali dijelaskan melalui kisah-kisah yang melibatkan tokoh-tokoh setempat atau kejadian luar biasa. Desa Papringan dikenal dengan udara sejuknya yang bersuhu sekitar 25 derajat Celcius, serta curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 137 mm. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 555 hektar dan dikelilingi oleh desa-desa lainnya, yaitu diantaranya yang pertama ada desa Sumber Petung di sebelah utara, dan yang kedua yaitu desa Sumber Beringin di sebelah timur, dan yang ketiga ada desa Duren di sebelah selatan, dan yang terakhir yaitu desa Tegal Randu di sebelah barat. Desa Papringan memang terpencil dengan jarak sekitar 7 km dari pusat kecamatan dan 22 km dari ibu kota Kabupaten Lumajang. Meskipun jauh, desa ini memiliki keunikan dan kekayaan alam yang luar biasa. Jumlah penduduk desa Papringan sendiri terdapat sekitar 2.753 jiwa yang tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan 1, dan yang kedua ada Dusun Godean, dan yang ketiga ada Dusun Gunung Kenek, dan terakhir yaitu Dusun Ranulating. Dari jumlah tersebut, laki-laki sebanyak 1.349 jiwa dan perempuan sendiri yaitu 1.432 jiwa. Desa ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, yaitu 0,11% per tahun. Di balik kesederhanaannya, Desa Papringan memiliki potensi besar dalam aspek sosial budaya. Di desa ini terdapat berbagai kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti Al-Banjari, Tigosah, Muslimatan, dan Yasinan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tentunya, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan agama yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka. Desa Papringan juga memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik, dipimpin oleh Kepala Desa Delajis yang menjabat sejak tahun 2006 hingga 2026. Desa ini terus berkembang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama perangkat desa lainnya. Mereka bekerja keras untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan demi kemajuan Desa Papringan. Di tengah ketenangan dan kedamaian yang ditawarkan oleh Desa Papringan, terdapat juga semangat gotong royong dan kebersamaan yang selalu menyatukan warganya. Meskipun jauh dari pihak-pihak kota, desa ini tetap menjadi tempat yang hangat dan penuh harapan bagi setiap penduduknya. Bercerita tentang Desa Papringan memiliki ikonik gunung tersendiri, yaitu Gunung Fuji. Gunung berapi yang terletak di Desa Papringan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang tersebut menyimpan kesejarahan yang tak terlepas dari kisah Bengawan Citro Sridono Sasmito alias Mbah Citro. Juru kunci Gunung Lemongan menyebut Mbah Citro merupakan sosok yang membuka jalur di hutan rimba Desa Papringan hingga akhirnya menemukan Gunung Lemongan kala itu. Diceritakan
oleh Jaka, Mbah Citro memutuskan melakukan perjalanan ke Gunung Lemongan usai berjuang mengusir penjajah saat agresi militer Belanda II di Blitar sekitar tahun 1948. Perjalanan Mbah Citro ke Lumajang tak luput dari saran leluhurnya yang menyarankan pria kelahiran 1902 tersebut. Awalnya Mbah Citro dianjurkan bertapa di Gunung Lawu. Tirakat yang dilakukan Mbah Citro menemui sebuah petunjuk mengenai adanya padepokan supranatural yang konon berada di timur Pulau Jawa. Petunjuk tersebut mengarahkan Mbah Citro berjalan menuju Gunung Semeru. Di sana selama 40 hari, Mbah Citro melihat sinar biru keemasan dari arah utara yang mengarah ke sebuah gunung, yaitu Gunung Lemongan. Setelah lama menetap di lereng Gunung Lemongan, Mbah Citro dikaruniai 2 orang anak, hingga akhirnya wafat dan dikebumikan di lereng Gunung Lemongan. Makam Mbah Citro disebelahkan dengan makam istrinya. Mbah Citro sendiri wafat pada tahun 2016. Mbah Citro bercerita, jika di Gunung Lemongan terdapat cerita rakyat yang hingga kini masih kental diyakini oleh masyarakat setempat, yaitu konon Gunung Lemongan masih didalami sosok gaib yang disebut Macan Danu. Sosok yang menyerupai hewan harimau tersebut disebut bisa menjelma sebagai manusia. Terkadang terlihat sebagai sosok pria yang tampan dan wanita yang sangat cantik